Alam bukan sekedar gunung dan pepohonan hijau yang berbaris menanti sang matahari. Lebih dari itu, banyak kicau burung, satwa liar, hingga binatang kecil yang tidak kita sadari. Terbentang luas di bawah cakrawala bumi menunggu untuk kita eksplorasi. Ciwidey, daerah kecil di Nusantara dengan sejuta pesona alam terukir di sana. Budaya yang unik memikat orang rela tertatih-tatih ke sana. Namun terlepas dari pesona alamnya yang memukau, di sini terdapat ekosistem hutan hujan tropis yang di dalamnya merupakan tempat di mana primata dapat melangsungkan kehidupannya. Di Ciwidey, terdapat sebuah lembaga yang menaungi primata tersebut sebagai penyedia lokasi konservasi dan melakukan rehabilitasi primata, yaitu Aspinal Foundation. Aspinal Foundation merupakan badan konservasi hewan internasional dalam mengembangbiakan dan perlindungan hewan yang terancam punah. Primata merupakan salah satu satwa penghuni hutan yang memiliki arti penting dalam kehidupan di alam. Keberadaan primata tidak hanya sebagai penghias alam, juga berperan dalam regenerasi hutan tropis. Sebagian besar primata memakan buah dan biji, sehingga mereka berperan penting dalam penyebaran biji-bijian atau dapat disebut sebagai petani hutan alami. Surili, owa Jawa, dan lutung adalah primata yang hidup dan berkembang biak pada ekosistem hutan hujan tropis di Ciwidey. Ketiga primata tersebut termasuk primata endemik Pulau Jawa. Mereka sebagai spesies endemik unik di Pulau Jawa berperan penting sebagai penjaga keanekaragaman hayati. Aspinal Foundation ini adalah lembaga non-profit dan non-pemerintah yang memang sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kehutanan sejak tahun 2009, dan saat ini kiprahnya kami membantu upaya Kementerian Kehutanan dalam upaya konservasi primata Jawa, khususnya ada jenis owa Jawa, kemudian ada jenis surili dan lutung Jawa Barat serta lutung Jawa Timur. Satwa yang masuk ke tempat kami ini berasal dari penyerahan sukarela masyarakat yang sudah sadar dan sukarela memberikannya kepada negara untuk direhabilitasi dan dilepas liarkan kembali. Kemudian ada juga satwa yang memang merupakan hasil dari penegakan hukum atau penyitaan. Jadi di mana satwa ini diperjualbelikan secara ilegal, kemudian pemerintah dalam hal ini BBKSDA, terutama BBKSDA Jabar, melakukan upaya penindakan atau penyitaan. Selanjutnya, satwa yang masuk ke tempat kami ini ada juga dari hasil repatriasi. Repatriasi ini adalah pemulangan kembali satwa yang asalnya hidup dan lahir dan hidup di luar negeri, baik itu di taman satwa ataupun di kebun binatang. Mereka dikembalikan lagi untuk upaya yang sama, yaitu direhabilitasi, kemudian dilatih supaya naluri alamiahnya kembali muncul dan dikembalikan ke hutan supaya menjalankan fungsinya di alam. Kemudian populasi saat ini pada tahun 2022 kami masih merehabilitasi kurang lebih 43 individu di kandang yang terdiri dari owa, lutung, surili, simpai, dan siamang. Kemudian yang sudah dilepas liarkan di wilayah Jawa Barat ini kurang lebih ada 82 individu. Surili memiliki nama latin Presbytis comata. Umumnya memiliki warna tubuh ketika dewasa mulai dari kepala sampai bagian punggung hitam atau coklat dan keabuan. Sedangkan warna rambut jambul dan kepala berwarna hitam. Rambut yang tumbuh di bawah dagu, dada, dan perut, bagian dalam lengan, kaki, dan ekor berwarna putih. Rambut alis kaku tumbuh mengarah ke depan. Warna kulit muka dan telinga hitam, pekat agak kemerahan. Surili memiliki iris mata coklat gelap. Anak yang baru lahir berwarna putih dan memiliki garis hitam, mulai dari kepala hingga bagian ekor.
Panjang tubuh betina dan jantan hampir sama, yaitu berkisar 430 sampai dengan 600 mm. Dengan panjang ekor berkisar 560 mm hingga 720 mm. Berat tubuh rata-rata 6,5 kg. Presbytis comata tersebar hanya di Jawa Barat, terutama di beberapa taman nasional, cagar alam, dan hutan lindung, mengingat spesiesnya yang terancam punah. Surili yang kami rehabilitasi di sini tidak terlalu banyak jumlahnya, namun surili ini pernah tenar di tahun 2016 karena dijadikan ikon Pon Jabar. Surili ini memiliki ciri khas rambutnya yang pang, yang memiliki gaya mohak, kemudian bibirnya seperti memakai lipstik, berpoligami seperti lutung Jawa, jadi satu jantan bisa mengawini 5-7 betina. Kemudian yang khas lagi dari surili adalah suara cekikikannya. Jadi ketika mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka mengeluarkan suara cekikikan. Lutung hitam memiliki warna rambut yang hampir semuanya didominasi hitam keperakan. Warna kulit muka hitam atau abu-abu tua. Panjang tubuh jantan dan betina dewasa berkisar antara 470 mm hingga 550 mm. Dan panjang ekor antara 600 mm hingga 750 mm. Lutung memiliki berat tubuh baik jantan atau betina dewasa berkisar antara 4,5 kg hingga 15 kg. Kemudian ada lutung Jawa. Lutung Jawa ini sekilas penampakannya berwarna hitam, kemudian memiliki ekor panjang dan dikategorikan sebagai jenis-jenis monyet. Lutung Jawa ini ada di dua kawasan, ada lutung Jawa Barat dan ada lutung Jawa Timur. Perbedaannya biasanya di warna. Warna Jawa Timur dia memiliki warna keemasan atau warna orange. Jadi si lutung Jawa ini hidupnya berpoligami. Jadi satu jantan dengan mengawini beberapa betina, satu kawanan bisa berkisar antara 15 sampai puluhan atau bahkan sampai 40 individu. Owa Jawa ini adalah kategori primata pemakan daun. Dan banyak orang salah kaprah bahwa si primata semuanya makan pisang. Nah, khusus untuk jenis lutung Jawa dan surili, dia tidak bisa makan buah-buah yang manis karena memiliki perut atau pencernaan yang berbeda. Kita bicarakan owa Jawa. Owa Jawa ini sudah dilindungi secara internasional. Seluruh dunia sudah peduli owa Jawa ini sebagai prioritas kunci atau satwa yang menjadi identitas negara. Owa Jawa dengan nama Latin Hylobates molok adalah salah satu satwa primata endemik Pulau Jawa, termasuk dalam kategori terancam punah menurut daftar merah IUCN, the International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Owa Jawa sebagai genus Hylobates tidak memiliki ekor. Kepala berukuran kecil dan bulat, hidung tidak menonjol, rahang kecil dan pendek, dada lebar dengan rambut yang tebal berwarna abu-abu keperakan, rambut di atas kepala dan wajah berwarna hitam, sedangkan alis berwarna putih. Warna rambut pada bayi berwarna lebih terang dibandingkan owa Jawa dewasa. Bobot tubuh owa Jawa sekitar 6 kg. Panjang tubuh jantan dan betina dewasa berkisar antara 75 sampai dengan 80 cm. Memiliki lengan yang panjang dan tubuh ramping. Populasinya tidak banyak di alam. Kemudian owa Jawa ini penganut monogami, atau monogami itu adalah sekali kawin atau dengan kata lain setia. Secara alami si owa Jawa ini selalu hidup di atas pohon atau arboreal, menghabiskan masa hidupnya di atas pohon dan menggunakan tangannya untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Makanya tidak heran ketika salah satu pohonnya ditebang atau ada penebangan liar atau ada bukaan lahan, si owa Jawa ini tentu yang pertama kali merasakan ancaman dari kepunahan tersebut. Dia menanda teritori dengan lantunan suara betina atau disebut greet call atau panggilan. Biasanya greet call ini dilakukan pagi hari atau sore hari ketika dalam suasana nyaman si primata ini. Latar belakang kenapa Aspinall Foundation hadir di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan adalah karena keprihatinan terjadinya
ancaman kepunahan, khususnya untuk primata Jawa. Hal-hal yang memang mempengaruhi atau hal-hal yang memang mengancam keberadaan primata Jawa ini diantaranya perburuan liar yang masih terus berlanjut, kemudian adanya juga perdagangan ilegal dan bukaan lahan. Nah, hal-hal ini juga yang mengunggah keprihatinan dari salah satu lembaga non-profit dengan nama Aspinal Foundation ini untuk turut serta dalam upaya perlindungan dan rehabilitasi serta konservasi primata Jawa. Aspinal Foundation juga hadir dalam proses rehabilitasi primata. Rehabilitasi adalah suatu proses di mana primata yang ditangkap diberikan perawatan khusus. Bila perlu, primata akan dilatih atau diberi pengamanan khusus agar dapat bertahan hidup pada saat dilepas di alam bebas. Tahapan rehabilitasi yang dilakukan The Aspinal Foundation bersama dengan Kementerian Kehutanan diantaranya ada tiga tahap besar. Yang pertama, ketika satwa ini diselamatkan, tentunya satwa akan menjalani masa karantina. Masa karantina ini berkisar antara 3 bulan bahkan lebih jika memang kita menemukan penyakit-penyakit yang harus diobati dulu. Nah, setelah dalam masa karantina, satwa ini akan menjalani berbagai pengecekan, diantaranya dicek komposisi gigi, kemudian pengambilan darah untuk dikirim ke laboratorium, kemudian juga diukur bagian-bagian tubuhnya untuk menentukan estimasi usia dan hal-hal lain yang perlu disembuhkan gitu ya. Dari tahap karantina, kemudian satwa akan dipindahkan ke kandang sosialisasi. Di kandang sosialisasi ini kita melakukan penggabungan atau melakukan penjodohan. Kemudian observasi harian masih terus dilakukan, baik dilihat dari pola perilaku, kemudian pola nafsu makan, dan juga interaksi sosial baik sesama jenisnya ataupun dengan lawan jenisnya. Jika sudah memenuhi kriteria lepas liar, contohnya satwanya sudah mulai beraktivitas di atas, kemudian mulai menerima pakan alami, kemudian menjauhi aktivitas manusia atau melihat manusia sudah mulai merasa tidak nyaman, barulah kita siapkan tahap berikutnya, yaitu tahap lepas liar. Nah, pra lepas liar atau sebelum lepas liar, satwa akan dipindahkan dari pusat rehabilitasi menuju hutan yang sudah kita kaji kelayakan untuk lepas liar dan dibuatkan kandang adaptasinya di sana. Selama kurang lebih 2 minggu mereka adaptasi dan barulah bisa dilepas liarkan. Pekerjaan tidak selesai di sana saja. Setelah satwanya dilepaskan, ada tim monitoring yang khusus kita bentuk untuk mengikuti aktivitas hariannya sampai minimal 6 bulan. Jadi ini cukup pekerjaan dari awal datang, karantina 3 bulan, kemudian sosialisasi ini bisa 6-2 tahun bahkan lebih. Kemudian 2 minggu adaptasi dan dilepas liarkan, 6 bulan diikuti pasca lepas liar. Selain Surili, Owa Jawa, dan Lutung, Aspinal Foundation memiliki proyek baru, yaitu mulai melakukan rehabilitasi primata jenis siamang dan simpai, yang nantinya siamang dan simpai jika telah dilakukan rehabilitasi akan dilepas liarkan di habitat aslinya, yaitu di Sumatera. Aspinal sudah berkiprah selama kurang lebih 10 tahun di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, saat ini kami ditugaskan untuk membangun fasilitas yang sama namun khusus untuk primata Sumatera. Makanya kami mulai merehabilitasi jenis siamang dan simpai, yang nantinya siamang yang simpai yang sudah berada di Pulau Jawa ini akan kita rehab, kemudian dikirimkan ke Sumatera untuk dilepas liarkan lagi di habitatnya di Sumatera. Pesan untuk masyarakat Indonesia adalah marilah kita jaga keanekaragaman hayati kita, baik itu jenis flora ataupun fauna, dan kita harus percaya sekecil apapun hewan itu memiliki fungsi yang sangat penting di alam. Ketika salah satu fungsi itu hilang, akan ada ancaman lain yang akan terjadi. Misalkan ketika si primata ini tidak ada di alam, macan tutul akan kehabisan makanannya dan macan tutul akan turun ke pemukiman serta memangsa ternak yang dimiliki warga. Selain itu, keberadaan primata ini sangat penting sebagai penyebar biji atau petani hutan, di mana manusia hanya tinggal memanfaatkan dari hutan, biarlah si satwa-satwa ini yang meregenerasi atau menghijaukan kembali. Jadi pesan untuk semuanya, jangan pernah pelihara satwa liar.